Rekonstruksi kasus pembunuhan Elius Sonda Randanan alias Sonda di halaman belakang Mapolres Toraja Utara, Sulawesi Selatan, berlangsung ricuh, Senin, 10 Agustus 2026. Kericuhan terjadi setelah rangkaian rekonstruksi selesai. Sejumlah keluarga korban berusaha mendekati 3 tersangka yang sedang digiring personel kepolisian untuk kembali ke ruang tahanan Polres Toraja Utara. Petugas kemudian mengamankan situasi dan menjaga ketiga tersangka dari kerumunan keluarga korban. Kanit Tindak Pidana Umum, Tipidum, Satreskrim Polres Toraja Utara, Aibda Fritz, mengatakan insiden tersebut terjadi secara spontan. Menurutnya, keluarga korban diduga masih menyimpan kekecewaan setelah menyaksikan langsung rangkaian adegan yang diperagakan para tersangka. Mungkin karena ketidakpuasan dari keluarga korban, menaruh dendam terhadap pelaku, ujar Aibda Fritz. Dalam rekonstruksi tersebut, polisi memperagakan sebanyak 41 adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa sejak keberangkatan para tersangka dari Sumpia hingga menuju lokasi kejadian di Tikala. Rekonstruksi juga memperagakan perjalanan para tersangka setelah kejadian hingga lokasi tempat barang bukti berupa senjata tajam dibuang. 41 adegan, dari adegan itu dimulai dari keberangkatan para tersangka mulai dari rumah di Sumpia hingga ke TKP, ungkapnya. Dari rangkaian rekonstruksi, polisi menyebut terdapat 4 kali tikaman yang diperagakan dalam peristiwa tersebut. Seorang perempuan berinisial AM, 49, yang diduga mencuri gelang emas seberat 50 gram dari sebuah toko emas di kota Samarinda, Kalimantan Timur, akhirnya ditangkap polisi setelah sekitar 2 bulan dalam pencarian. AM diamankan tim gabungan Jatanras Polrestabes Makassar dan Jatanras Polresta Samarinda di sebuah apartemen di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pada 9 Agustus 2026. Aksi pencurian yang diduga dilakukan AM sebelumnya terekam kamera pengawas atau CCTV toko emas di Samarinda. Dalam rekaman tersebut, perempuan itu terlihat datang seorang diri dan berpura-pura menjadi pembeli. Ia kemudian mencoba sejumlah perhiasan yang diperlihatkan karyawan toko. Polisi menyebut pelaku diduga memanfaatkan situasi saat karyawan tengah melayani pengunjung untuk mengambil gelang emas seberat sekitar 50 gram. Karyawan toko disebut baru menyadari gelang tersebut hilang setelah perempuan itu meninggalkan lokasi tanpa melakukan pembelian. Setelah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan, keberadaan AM akhirnya terdeteksi berada di kota Makassar. Tim Jatanras Polrestabes Makassar kemudian berkoordinasi dengan kepolisian Samarinda hingga terduga pelaku diamankan di sebuah apartemen di Kecamatan Panakukang. Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Kayulo, Desa Kayulo Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Senin 10 Agustus. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat BPBD Jeneponto dalam menangani krisis air bersih yang melanda wilayah setempat akibat dampak musim kemarau. Berdasarkan laporan harian Pusdalops BPBD Kabupaten Jeneponto, armada tangki air dikerahkan langsung ke pemukiman warga di Desa Kayulo Timur guna mendistribusikan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Langkah tanggap darurat ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat setempat yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk keperluan memasak, minum, dan kebutuhan domestik lainnya. Pihak BPBD Kabupaten Jeneponto menegaskan komitmennya untuk terus memantau titik-titik wilayah yang rawan dan mengalami krisis air bersih selama musim kemarau berlangsung.
Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih imbas kekeringan diimbau untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar dapat terdata dan ditindaklanjuti oleh tim Pusdalops BPBD Jeneponto. Sebuah rumah kayu milik warga bernama Ramli, 46, di Dusun Laparaka, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, ludes terbakar pada Selasa, 11 Agustus 2026, sekitar pukul 12.30 WITA. Insiden kebakaran yang menghanguskan bangunan beserta riaces barang berharga tersebut diduga akibat korsleting atau arus pendek listrik. Kapolsek Binamu, AKP Sukardi, membenarkan peristiwa musibah kebakaran yang menimpa salah seorang warga petani di wilayah hukumnya tersebut. Benar, telah terjadi kebakaran satu unit rumah kayu milik lelaki Ramli di Dusun Laparaka, Desa Paitana. Pada saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang bekerja sebagai buruh bangunan, sementara istrinya sedang berada di acara pesta keluarga, ungkap AKP Sukardi saat dikonfirmasi, Selasa, 11 Agustus 2026. AKP Sukardi menjelaskan, armada Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar, Kabupaten Jeneponto tiba di lokasi tempat kejadian perkara, TKP, sekitar pukul 13 WITA. Petugas damkar yang dibantu warga sekitar langsung melakukan upaya pemadaman.